Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal antum itu beribadah, tinggal antum itu beribadah, tinggal antum itu beribadah, beramal. Makanya Allah katakan badiru bil a'mal, segera kalian beramal, segera kalian beramal. Fitanan ka qita'in minal lailil muslim, sebelum fitnah itu muncul bagaikan malam yang atau bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Fitnah apa saja? Syahwat, syubhat. Sebelum kita disibukkan oleh dunia, sebelum kita disibukkan oleh syubhat. Yo, bisa apa saja? Sangat bisa. Kalau dunia itu sudah contoh dari guru ke guru. Orang sibuk dengan HP-nya, orang sibuk dengan kerjaannya. Syubhat. Orang-orang tertipu dengan ceramah-ceramah ahli bid'ah. Sibuk dengan perkara-perkara yang bukan syariat, sementara yang syariat mereka tinggal. Antum tahu? Ada satu kelompok yang datang ke masjid hanya untuk gendang-gendang nyanyi-nyanyi. Begitu datang sholat, dia enggak sholat di masjid. Antum tahu itu? Itu syubhat. Badiru bil a'mal. Segera untuk apa? Melakukan amal. Antum tahu ada kelompok pasang sound kiri kanan, baik, kemudian gendang-gendang. Dia mengatakan dirinya sholawatan, tapi sholat 5 waktu bagaimana kita lihat? Hadir di masjid. Syubhat. Tidak bisa menempatkan mana yang seremonial dan mana syariat. Badiru bil amal, segera untuk melakukan amal. Karena akan datang satu fitnah, kata Nabi Muhammad, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafir. Benar. Hari ini kita saksikan bapak saya. Fitnah itu muncul sebagai tren orang itu. Bahkan diliput oleh media-media. Ini 5 artis yang tadinya muslim pindah ke agama. Kehidupannya lebih mentereng. Siapa yang bisa baca? Siapa yang sering baca? Siapa yang sering buka berita? Itu pasti ada. Itu diliput oleh media. Mengangkat orang-orang yang tadinya murtad, kehidupannya lebih apa? Lebih mentereng. Yang tadinya mungkin muslimah, belum mentereng, mungkin melejit karirnya. Begitu dia murtad, semakin bebas untuk mengeksploitasi diri. Pundi-pundi kekayaan itu semakin dirumpuhnya. Belum lagi muslimah-muslimah yang ingin meniru orang-orang seperti ini. Kuffar, ahlul maksiyah. Ya, dangdutan sana sini, diundang sana sini, dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung. Begitu dia kaya, apa katanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dari hasil mengumpulkan apa? Dari perkara-perkara yang seperti itu. Bahkan dengan terang-terangan mengatakan alhamdulillah saya bisa menaikkan bapak saya haji. Dari hasil apa? Dari hasil sebagai wanita penghibur. Sangga hajinya itu. Dan itu masanya akan datang. Kebolak kebalik. Terbolak dan terbalik. Yang benar dilihat salah, yang salah dilihat benar. Badiru bil amal. Segera untuk beramal. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Uqbah pernah berkata, "Shallaitu khalfan nabi." Aku pernah salat di belakang Rasulullah bil Madinatil Asr. Di salat asr di Madinah. Lalu apa kata Imam Uqbah? Fasallama Rasulullah, lalu Rasulullah salam, "Assalamualaikum warahmatullah." "Assalamualaikum warahmatullah." Lalu apa kata beliau? Faqama musriyah. Lalu tiba-tiba Rasulullah berdiri dengan cepat. Berdiri dengan cepat. Fafazi'ahun nas. Lalu manusia yang melihat itu merasa apa? Merasa takut. Begitu Rasulullah mengucapkan salam, langsung berdiri. Langsung berdiri Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai disebutkan fatakhatta riqaban nas ila hujari ay ila ahadi hujari nisa'i. Sampai dia melewati punggung-punggung manusia untuk menuju ke salah satu kamar dari rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat di raut wajah para sahabat itu ketakutan. Ada apa dengan Rasul? Apakah Rasulullah sakit? Apakah kita akan diserang oleh musuh? Begitu sigapnya Nabi Muhammad. Fakharaja alaihim, lalu Rasulullah keluar. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Dzakartu syai'an."
Aku mengingat sesuatu, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasul? Min tibrin indana, di sisi kami itu ada sepotong emas. Fakarihtu an yahbisani, lalu aku itu sangat benci kalau emas itu sampai menahan kepalaku, menahan gerak-gerikku. Dari apa? Dari mengingat Allah. Ini ada antum kita, bapak saya, masuk salat, tidak ada di kepalanya itu kecuali memikirkan apa? Dunia. Saya kosong pikirannya Ustaz. Bohong, nggak mungkin kosong pikirannya. Biasanya yang kita pikirkan apa? Dunia. Nggak mungkin ada orang kosong pikirannya itu. Nggak mungkin ada orang kosong pikiran. Dia masuk sholat menghayal, nggak mungkin kosong. Pasti ada yang dia pikir. Ini dari awal sholat sampai selesai, nggak ada yang dia pikirkan kecuali apa? Dunia. Rasulullah mengatakan apa, ibu saya? Ada sepotong emas di rumahku dan aku sangat tidak suka kalau emas itu an yahbisani, memenjarakanku. Lalu apa kata Rasulullah? Fa amartu bi qismati, lalu aku perintah untuk istriku, bagikan saja itu emas. La ilaha illallah. Suratun nabiyina. Bagaimana cepat dan tanggapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil amal, segera untuk beramal. Baik, bapak saya dan ibu saya. Artinya dari apa yang kita tangkap di bahasan sebelumnya, kita memang lelah, capek dengan aktivitas. Apalagi kita dihimpit oleh banyak beragam ibadah. Tetapi sabar, bahwasanya balasan itu semua apa? Surga. Baik. Kita lanjut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jumlatan min al-ahadits fi fadl salat al-duha. Imam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan sejumlah hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan apa? Salat duha. Lalu apa kata beliau? Wa hadha atau wa hadhihi al-ahadits as-sahihah, hadis-hadis yang sahih ini, wa amsaluha, dan semisal dengannya, tubayin, menjelaskan anna salata waqta duha hasanah, bahwa salat duha itu adalah salat yang baik, mahbubah, dicintai. Artinya apa? Mendatangkan cinta. Kalau antum ingin dicintai oleh Allah, rutinkan salat apa? Salat duha. Rutinkan salat duha. Kita masuk ke hadis yang pertama. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishk qala sami'tu Mu'adzah qalat. Dari Mu'adzah, beliau berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Bunda Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Nabi Muhammad salat duha? Apakah Rasulullah salat duha? Qalat na'am. Apa kata ibunda? Iya, beliau salat duha 4 raka'atin wa yazidu masya Allah. Beliau salat 4 rakaat dan beliau menambah sekehendaknya. Masya Allah. Apa kata Syekh Abdul Razzaq? Fihi bayan. Di sini ada penjelasan. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 4. Adalah Nabi kita Nabi Muhammad salat duha berapa rakaat? 4. Wa annahu yazidu min ar-raka'ati ma syaa Allah ala hadil adad. Lalu beliau menambah sekehendaknya. Masya Allah. Walihada idza tayassara lil muslimi an yusalli rak'atayn aw yusalli 4 raka'at aw yusalli 6 raka'at aw 8 raka'at fala haraj alaih. Maka dari sini hukum, kalau misalkan memudahkan bagi seorang muslim untuk salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maka itu tidak mengapa. Fa kullu dzalika ja'at bihi sunnah. Karena rakaat-rakaat itu semuanya datang keterangannya di dalam sunnah. Qila, disebutkan oleh sebagian, inna aktsaraha 8 rakaat. Sebagian menyebutkan bahwa maksimal dari rakaat salat duha berapa rakaat?
8. Sebagian menyebutkan demikian. Maksimalnya berapa? 8. Wa qila aktsaruha 12 rakaat. Sebagian lagi mengatakan berapa? 12. Wa qila laisa liha had. Sebagian lagi mengatakan tidak ada batas tertentu. Silakan sampai waktu sebelum tergelincir matahari. Bal lil insani an yatanaffala ma tayassara lahu fi hadha al-waqt. Bahkan dibolehkan bagi seseorang, silahkan salat sunnah sekehendaknya selama waktu salat duha itu masih ada. Faham? Baik. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsani Hakim ibn Muawiyah az-Ziyadi qala haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi' az-Ziyadi an Humayd al-Tawil an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu duha berapa rakaat? 6 rakaat. Fihi annaha 6 rakaat wa huwa la yata'arad ma taqaddam min an ummil mu'minin Aisyah. Di sini menyebutkan 6, sebelum menyebutkan apa? 4. Bertentangan atau tidak? Tidak. Di mana tidak bertentangannya? Boleh menambah. Wa yazid ala dzalika masyaallah. Menambah lebih dari itu masyaallah. Berarti tidak bertentangan. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala. Apa kata Abdurrahman ibn Layla? Beliau berkata, ma akhbarani ahad annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa Ummu Hani. Tidak ada yang mengabarkan kepadaku kecuali Ummu Hani yang pernah melihat Rasulullah salat duha. Fa innaha haddathat. Beliau menceritakan itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yaum fath Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya ketika fathu Makkah. Fattasala. Lalu beliau mandi. Fasabbaha 8 rakaat. Beliau salat berapa? 8 rakaat. Lalu apa kata beliau? Ummu Hani, ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhaffa minha. Tidak pernah aku melihat Rasulullah salatnya paling sederhana kecuali dari salat itu. Artinya salat Rasulullah itu apa? Sangat ringan. Jangan berat-berat salat duha bapak saya. Itu gue sama istri, bang, udah bang. 2 rakaat terlalu lama bang. Nanti masuk kerja bang, nyari nafkah bang. Jangan terlalu alim salat duhanya, terlalu alim. Terlalu apa? Terlalu soleh. Bismillahirrahmanirrahim sampai menjelang salat zuhur. Duha hari siang itu apa? Untuk beraktivitas. Fantashiru fil ardh. Silakan bertebaran ke bumi, nyari rezeki, nyari nafkah untuk keluarga. Baik. Ringan salat siapa? Salatnya siapa? Rasulullah. Ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku' was-sujud. Hanya Nabi Muhammad tetap menyempurnakan ruku' dan menyempurnakan sujud. Jadi tumaninahnya tetap. Tidak juga terlalu cepat-cepat. Enggak ada ceritanya orang salat cepat-cepat. Ya, orang salat cepat-cepat itu enggak sah salatnya. Ya, kadar orang disebut tumakninah itu apa? Kadar disebut tumakninah paling cepat. Bapak saya paling cepat kadar disebut tumakninah. Tenang dalam salat. 1 kali bacaan salat. Subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini ada kita lihat salat, Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar. Itu enggak baca doa. Baik. Itu orang-orang yang hilang akal. Tua tapi kayak anak kecil. Baik. Tua tapi kayak anak kecil. Diterima enggak salatnya? Lah. Kalau tidak seukuran 1 kali bacaan salat. Aywa, barakallahu fiik. Ini menunjukkan bahwa wahada at-takhfifu khilaf salatahu bil-lail fa innahu kana yufsiluha kama sabaqa bayanuhu. Menunjukkan bahwa salat duha beliau ini berbeda dengan salat malam. Kalau salat malam kan panjang banget salat Rasulullah.
Fasabbaha 8 rakaat. Lalu beliau bertasbih 8 rakaat. Apa maksud tasbih di sini? Lalu beliau bertasbih 8 rakaat. Apa maksudnya tasbih? Salat. Barakallahu fiik. Maka di antara kebiasaan orang Arab menamakan atau mengistilahkan sesuatu itu dengan bagian dari istilah atau bagian dari namanya. Salat juga disebut apa? Tasbih. Makanya sesungguhnya orang salat itu sedang apa? Sedang bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Juga salat disebut apa? Sajdah. Itu istilah-istilah lain salat. Karena di dalamnya ada apa? Ada sujud. Nah, itu biasa orang Arab menyebut sebagian dari namanya. Barakallah. Makanya ada kaidah dalam bahasa Arab menyebutkan sebagian tetapi maksudnya keseluruhan. Ketika menyebutkan kata sajdah berarti maksudnya apa? Salat, bukan sujud doang maksudnya. Ketika menyebutkan subhah, tasbih, bukan bertasbih doang, subhanallah, subhanallah. Mas, sudah zuhur. Salat enggak? Oh, saya enggak salat karena saya sudah tasbih. Bukan, itu sebagian tetapi untuk mewakili keseluruhan. Sama seperti la halik illa wajh Allah. Tidak ada yang binasa kecuali wajah Allah. Jangan nanti lalu mengatakan bagi orang menetapkan wajah lalu ada orang menentang itu. Terus kalau kita menetapkan wajah, berarti yang akan tidak binasa kecuali wajah, berarti yang lain binasa. Bukan, penyebutan wajah itu untuk mewakili keseluruhan. Paham sampai di sini? Karena ada orang ingin membantah penetapan wajah lillah. Padahal kalau kita berdoa itu, ya Allah, aku ingin melihat wajah. Karena tidak ada nikmat yang paling nikmat daripada melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kebiasaan orang Arab biasa menamakan sesuatu dari bagiannya, mewakili keseluruhan. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Kahmas bin Al-Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala. Ibnu Syaqiq apa kata beliau? Qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Ummu Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr? Apakah Rasulullah salat duha? Qalat la. Apa kata Ummu Aisyah? Enggak. Illa an yaji'a min maghibihi, kecuali kalau beliau pulang dari safarnya. Bertentangan atau tidak dengan hadis pertama? Tidak bertentangan. Di mana tidak bertentangannya? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah salat duha itu kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat. Makanya salat duha itu ditetapkan dengan riwayat, tidak dengan ru'yah. Karena istri Nabi Muhammad itu banyak. Persislah kira-kira seperti ini khilaf para ulama terkait tentang jumlah rakaat salat malam. Baik, Ummu Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat dengan meriwayatkan itu berbeda. Karena bisa jadi ibunda Aisyah tidak melihat, tetapi istri yang lain melihat. Paham? Maka terjadi pengumpulan dua kaidah. Siapa yang meniadakan maka mengikuti siapa yang menetap. Karena penetapan itu lebih pertama daripada yang meniadakan. Nah, kurang lebih seperti itulah khilaf di masalah salat malam. Salat tarawih 11 atau 23 atau seperti itu. Baik. Apa kata Ummu Aisyah? Qalat la illa an yaji'a min maghibihi, kecuali kalau beliau pulang dari pergian beliau. Makanya apa kata Syekhna Abdul Razzaq hafizahullah, al ahadits allati ja'at fi salati duha ala thalathati aqsam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat duha itu terbagi menjadi 3 kelompok hadis. Pertama, alladhi fihi al-itsbatu mutlaqan ka qawli Aisyah radhiyallahu anha lamma su'ilat akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Hadis yang pertama, bahwa kelompok hadis yang pertama
menjelaskan bahawa Nabi Muhammad salat duha secara mutlak, berarti tidak pernah meninggalkan. Kemudian kelompok hadis yang kedua, alladzi jaa muqayyadan bimaji'ihi min as-safari ka qawliha radhiyallahu anha illa an yaji'a min maghibihi. Hadis yang tadi berarti diikat dengan suatu kondisi tertentu. Rasulullah salat duha kalau beliau pulang dari pergian beliau. Kemudian ketiga, kelompok hadis an-nafyu mutlaqah, yang menafikan kemutlakannya, seperti ucapan ibunda Aisyah, wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhata duha qat. Rasulullah tidak pernah salat sunnah duha sekalipun. Berarti ini meniadakan secara mutlak. Nafat ru'yatuha li salatin nabiy duha. Dia menafikan melihat salat Nabi. Walam tanfi thubut as-salah, tetapi tidak menafikan tetapnya salat duha, hanya menafikan melihat. Apa kata Umma Aisyah? Wa ma sabbaha Rasulullah subhata duha qat. Ini apa? Ru'yah. Yang dinafikan oleh Umma Aisyah itu melihatnya, bukan menafikan salat duha. Li'annaha thabatat indaha hadhihi as-salat 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bir-riwayah la bir-ru'yah. Tetapnya salat duha itu ditetapkan dengan riwayat, bukan dengan ru'yah, bukan dengan melihat, tapi dengan riwayat. An dengan riwayat. Wa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yudawimu ala hadhihi shalah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak merutinitaskan salat duha. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Barakallahu fiik. Menjadi pertanyaan sekarang terkait tentang hadis yang awal di bahasan sebelumnya, bahwa salah satu wasiat Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah, agar merutinkan salat apa? Duha. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, lebih bagus merutinkan salat duha mengikuti wasiat kepada Abu Hurairah, atau tidak merutinkan salat duha mengikuti karena Rasulullah tidak merutinkannya sallallahu alaihi wasallam? Aina al-afdal? Barakallahu fiik. Mengikuti wasiat Abu Hurairah karena Rasulullah yang berwasiat untuk merutinkan salat duha, atau lebih baik tidak merutinkan karena mengikuti Rasulullah karena beliau jarang-jarang salat. Kadang-kadang beliau salat, kadang-kadang beliau tidak salat sallallahu alaihi wasallam. Aina al-afdal? Mana lebih utama? Merutinkan. Tapi Rasulullah tidak merutinkan. Mendatangkan kecintaan, tetapi Rasulullah tidak merutinkan sallallahu alaihi wasallam. Tawaqquf bis sunnah ahsan. Diam ketika melihat sunnah itu lebih baik. Bukankah begitu kaidah kita? Makanya ada jawaban yang bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata Imam? Bagi orang yang sudah rutin solat malam, maka dia tidak mengapa untuk tidak rutin solat duha. Bagi orang yang jarang solat malam, ya maka lebih bagus, lebih baik dia merutinkan solat duha. Wallahu a'lam. Ini yang paling bagus dan baik, dan lebih diplomatis jawabannya. Ya, lebih diplomatis. Jadi kalau kita yang jarang solat malam, sebisa mungkin rutin solat duha. Tapi kalau yang sudah rutin solat malam, itu boleh dia untuk jarang-jarang atau kadang-kadang untuk tidak solat duha. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Rasulullah kalau tidak solat malam karena sakit atau karena tidur, maka beliau mengganti di siangnya berapa? 12 rakaat. Itulah solat sunnah. Barakallahu fiik. Lebih bagus ya jawaban beliau, Syekhna al-Imamna Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu ya kalau ulama ya. Karena melihat hadis-hadis itu berdasarkan apa? Berdasarkan secara keseluruhan. Sampailah kesimpulan seperti itu. Maka yang tidak atau jarang sholat malam, bisa memaksakan diri untuk apa? Sholat duha. Ya, sebagai ganti dari sholat malam.
Haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Muhammad bin Rabi'ah. Sudah isya Bapak? Sudah. An Fudail bin Marzuq an Athiyyah an Abi Sa'id al-Khudri qala, dari Abi Sa'id al-Khudri beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqul, beliau salat duha sampai kita berkata la yada'uha, beliau tidak meninggalkannya, terus salat duha. Wa yada'uha, lalu beliau meninggalkannya hatta naqul, sampai kita berkata apa? La yusalliha, beliau tidak mengerjakannya. Beliau pernah salat sampai orang mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan salat duha. Beliau meninggalkan salat duha sampai orang mengatakan beliau tidak pernah salat duha. Artinya bahwa Rasulullah itu kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, karena beliau itu rajin salat malam sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, kita azan dulu. Ini sudah tergelincir matahari. Salat duha atau salat sunnah yang lainnya ini? Ini sudah masuk salat apa? Salat zuhur. Berarti sudah azan berarti. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berarti di sini Imam At-Tirmidzi menyertakan salat sunnah rawatib. Jadi ingin merekam harian beliau Rasulullah dari pagi solat, juga nyambung nanti sebelum zuhur solat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ini kita sebut dengan solat apa? Qabliyah zuhur. Wallahu a'lam. Kenapa beliau menyertakan riwayat ini? Ya, kenapa beliau menyertakan riwayat ini? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apakah maksud beliau itu sampai menjelang zuhur waktu duha itu masih ada atau tidak? Sepertinya beliau ingin menyebutkan bahwa 4 rakaat ini adalah salat apa? Salat duha. Karena beliau menyertakan riwayatnya di bab apa? Bab salat duha. Tapi Syekhna Abdul Razzaq membawa riwayat ini kepada makna lain, yaitu maksudnya salat 4 rakaat qabliyah zuhur. Karena disertai dengan kata apa? Zawalus syams, yaitu tergelincir matahari. Faqultu, lalu apa kata Abu Ayyub? Aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, innaka tudminu hadhihi al-4 raka'atin 'inda zawal asy-syams. Engkau merutinkan 4 rakaat ketika tergelincir matahari. Faqala, apa kata Rasulullah? Inna abwabas sama' tuftahu 'inda zawal asy-syams. Sesungguhnya langit-langit itu dibukakan pintunya itu ketika tergelincir matahari. Dibukakannya pintu-pintu langit itu ketika tergelincir matahari. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat sunnah 4 rakaat. Lalu apa kata Rasulullah? Fala turtaju hatta tusalla zuhur. Jangan sampai engkau biarkan pintu itu tertutup sampai engkau salat zuhur. Karena kalau sudah salat zuhur berarti apa? Tertutup. Rugi bagi orang meninggalkan 2 rakaat salat apa? Salat qabliyah zuhur. Makanya 2 rakaat qabliyah zuhur bagian dari salat sunnah muakkad. Karena itu momen di mana langit itu terbuka. Apa kata Rasulullah? Fa uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'ati khair. Maka aku sangat suka kalau kebaikanku itu diangkat oleh Allah di waktu itu. Karena beliau ingin salat itu langsung diangkat kemana? Ke atas. Allahu Akbar. Lalu aku bertanya kepada Rasul, afi kullihinna qira'ah? Ya Rasul, apakah semua di dalamnya itu bacaan? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah. Berarti ada Al-Fatihah dan ada baca surat. Qultu, lalu aku bertanya lagi. Apa yang antum bisa tangkap dari riwayat ini Bapak saya? Tadi bertanya. Apa yang antum tangkap? Tidak membiarkan satu celah pun untuk beliau tidak mengetahui tentangnya. Itulah para sahabat Rasulullah. Inilah yang mengantarkan informasi kepada kita. Tidak mungkin ada satu perkara yang belum dijelaskan, yang belum dilihat oleh siapa? Oleh Rasulullah. Oleh siapa? Oleh para sahabat Rasulullah. Selepas salat pun mereka lihat. Makanya datang riwayat bahwasanya Rasulullah selepas salat itu, kalau salat apa? Salat wajib. Naam. Salat wajib beliau
kadang beliau ke belakang, langsung beliau ke belakang sambil duduk mengangkat salah satu kakinya zikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak memimpin zikir setelah salat jamaah. Faham? Mereka itu menukil seluruh dari kecil sampai besar potret Nabi Muhammad, itu mustahil ada satu yang apa? Tertinggal. Makanya di dalam ibadah itu, makanya para ulama mengambil kaidah hukum asal ibadah itu apa? Tidak ada. Karena itu hukum asal. Selama ada potret dari siapa? Rasulullah atau dari syariat. Tadi kan kita sebutkan hadisnya, bahwasanya Rasulullah ketika selesai sholat langsung beliau berdiri menuju ke salah satu kamar istri. Jangan antum katakan Nabi enggak zikir. Jangan juga nanti antum terlalu seuzon sama orang. Mungkin ada orang punya kesibukan, mungkin tadi sholat zuhur ingin cepat-cepat kembali ke kantor, ditarik dia, zikir dulu. Didudukin di tempat. Jangan, karena zikir itu hukumnya sunnah. Tetapi karena dia bagian dari rangkaian sholat, maka pelaksanaannya itu harus presisi dengan sunnah. Karena sholat itu dilihat dari sebelumnya ada wudu, dan dilihat kepada setelahnya ada zikir. Maka itu harus satu rangkaian itu presisi dengan sunnah. Faham? Nah, coba kita lihat nih para sahabat. Ya, dikejar Nabi Muhammad, bertanya lagi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dia bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan terakhir apa katanya? Dia bertanya, "Qultu hal fihinna taslimun fasil?" Ya Rasul, apakah ada salam yang memisah? Dua rakaat, salam. Apa kata Rasulullah menjawab? Qala la. Berarti Rasulullah salat 4 rakaat dengan satu kali salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tetap yang paling baik salat sunnah berdasarkan riwayat yang lain, yaitu dilakukan dengan 2 rakaat. Dari Ali ibn Abi Thalib, annahu kana yusalli qabla az-zuhri 4. Rasulullah salat sebelum zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha, dan beliau menyebutkan sesungguhnya Rasul beliau melakukannya inda zawal, ketika tergelincir matahari, wa yamuddu fiha, kemudian beliau memanjangkannya. Tapi tentu tidak terlalu panjang ya. Kita tutup bahasan kita ini dengan bab salati tatawwu' fil bait. Bab salat sunnah di rumah. Saya mohon maaf, saya tutup dengan ini sebelum kita salat. Cuma satu hadis saja. Salatu tatawwu' fil bait afdal min salatiha fil masjid. Salat sunnah di rumah itu lebih utama daripada melakukannya di mana? Di masjid. Walau kana al-masjidu ahad al-masajid as-salasat allati yudha'afu fiha al-ajr. Kalaupun masjid atau salah satu masjid, salat di situ dilipat gandakan pahala di 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kalaupun di masjid itu salat sunnah, itu tetap hukumnya lebih baik di mana? Barakallahu fiik. Bagaimana Islam ini menjaga keseimbangan. Maksudnya antum itu supaya tidak di masjid terus ibadahnya, sesekali ibadah di mana? Di rumah. Allahu akbar. Was-salatu fil buyuti hayatun laha. Salat di rumah-rumah itu adalah kehidupan untuk rumah itu sendiri. Wa idza khalat min dzalika fa hiya mayyitah. Ketika salat itu atau ketika rumah itu kosong dari salat, maka rumah itu apa? Mati. Walihada yustahabbu lil muslimi an yaj'ala salatuhu nafilah fi baiti. Oleh karenanya seorang muslim itu disunnahkan untuk menjadikan salat sunnahnya itu di mana? Di rumah. Ammal farad fayajibu an yusalliha fil masajid ma'a jama'atil muslimin. Adapun salat fardu maka wajib untuk melakukannya di mana? Di masjid bersama jamaah muslimin. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Wa min fawaid salatin nafilah fil bait, di antara hikmah salat sunnah di rumah, annaha tuharriku fis sighar min al banin wal banit.
menggerakkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan ar-raghbah fis salat, cinta atau senang salat. Saya sudah katakan, antum habis salat dari masjid, salat sunnahnya di masjid, antum tendos di masjid, kumpulkan di masjid, pulang-pulang ke rumah nyari apa? Nyari makan. Bapak saya kalau salat ke masjid dia pulang-pulang nyari apa? Nyari makan. Kan nggak enak ngelihatnya sama anak-anak. Akhirnya apa? Takut dia ke masjid, jangan-jangan dia lapar di masjid. Nah, beda kalau dia sholat di masjid wajibnya, kemudian dia sampai ke rumah sholat sunnah 2 rakaat, dilihat sama anak-anak, setelahnya itu baru nanya mana makanan. Taib. Wa biha wa tatarrut min al-bait syayatin, dan itu bisa menghilangkan atau mengusir syaitan. Wa biha tahsulu tuma'ninah fil bait wal khair wal barakah, dan bisa menghasilkan ketenangan di rumah, kebaikan, keberkahan. Itu faedah dari apa? Salat sunnah di mana? Di rumah. Lebih baik. Bagaimana maksudnya lebih baik, Ustaz? Bisa jadi pahalanya itu lebih besar daripada 27 derajat salat jamaah. Ya kenapa? Lebih baik. Satu riwayatnya, ya. Setelahnya baru kita akan masuk tentang sifat puasa Nabi Muhammad. Dari Haram ibn Muawiyah, dari pamannya. Siapa pamannya? Abdullah ibn Sa'ad. Apa kata Abdullah ibn Sa'ad? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an salat fi baiti was salati fil masjid. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang salatku di rumah dan di masjid. Apa kata Rasul menjawab? Qad tara. Kamu lihat, ma aqraba baiti minal masjid. Betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya. Kendati pun demikian, aku salat di rumahku itu lebih aku sukai min an usalliya fil masjid, daripada aku salat di masjid. Masjidil apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa an takuna salatun maktubah, kecuali kalau itu salat wajib. Ya kalau salat wajib, yaitu wajib di mana? Wajib di masjid. Bal huwa wajibun 'alal rijal. Karena salat jamaah itu wajib untuk laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan ketemu bapak saya, ibu saya di sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tafadhal. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Aywa. Salat wajib. Taib. Salat wajib dan salat sunnah. Tetapi dari 1000 pahala itu, orang salat di rumahnya itu bisa jadi lebih dari 1000. Faham nggak maksudnya? 1000 itu kan angka. 1000 itu angka. Sama seperti ini. Perempuan, dia lebih baik salat di mana? Di masjid atau di rumah? Perhatikan. Perempuan lebih bagus sholat di rumah. Semakin pojok dia sholat di dalam rumahnya, semakin dalam dia sholat ke rumahnya, semakin tertutup tempat sholatnya, itu semakin baik. Laki-laki sholat jamaah dapat berapa derajat? 27 derajat. Di mana? Di masjid. Perempuan bisa lebih dapat dari 20 derajat. Paham bapak saya? Ahsan. Karena perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Kata Syekh bin Bas, lebih baik itu apa maksudnya Syekh? Sementara kita disebutkan paling baik itu berapa? 27 derajat. Apa kata Syekh? Artinya perempuan itu bisa mendapatkan lebih banyak daripada 27. La ilaha illallah. Adil agama ini. Ketika anti perempuan itu disuruh sholat di rumah, tetapi tidak dikalahkan dengan pahala siapa? Laki-laki. Barakallah. Sama dengan sholat sunnah, misalkan di mana? Di Masjid Nabawi dapat pahala 1000 pahala, tetapi orang lebih utama sholat sunnah di mana? Di rumah. Berarti bisa angkanya itu lebih banyak. Siapa yang paling tahu? Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sholat jamaah itu bapak saya, dia diikat dengan masjid.
Ada pembicaraan di kalangan ahli fikih itu. Bagaimana kalau orang sholat jamaah misalkan di lapangan, dia tetap nggak dapat 27 derajat? Atau sholat jamaah di mana? Di rumah sama anak-anak. Sholat anak ustaz sama anak-anak. Dapat 27? Wallahu a'lam. Nggak dapat. Yang dapat itu karena sholat jamaah itu diikat dengan masjid. Kecuali kalau antum di rumahnya itu ada musola, masjid, tempat ngajar ngaji anak-anak atau sama keluarga, kita sholat di situ, memang di situ hidup, ya kegiatan musola, kita namain musola. Kan ada sekarang rumah-rumah yang dibelah dua, dibikin jadi masjid, dibikin jadi musola. Nah, itu tetap dapat berapa? 27 derajat. Wallahu a'lam. Memang ada ulama mengatakan tetap mendapatkan 27, kalaupun dia di luar masjid, selama dia melakukan dengan cara berjamaah. Ini membuka ruang optimisme kita. Kadang-kadang kita kan dalam kondisi safar. Mungkin orang bertanya, lah kalau bagaimana kondisi safar? Mungkin kita nggak ketemu masjid. Alfa kita dari berapa? 27 derajat. Nah, ulama yang tadi mengatakan tetap di masjid, apa jawabannya? Bagi orang yang biasa sholat di masjid, maka tetap dihukumi sholat di masjid. Tetapi ulama lain melihat enggak, karena memang dia di luar, ya nggak apa-apa. Kalau dia selama dia sholat jamaah, maka dia tetap mendapatkan 27 derajat. Tapi saya takutnya kalau antum pakai mazhab ini, nggak datang sholat kemana? Ke masjid. Sholat di rumah sama anak-anak, sholat di rumah sama istri. Yang tadinya rijal keluar, tiba-tiba jadi perempuan. Sholat di dalam room. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan zikir sesudah sholat mendahulukan berdoa khilaf sunnah, menyelisihi sunnah. Dan saya khawatir ini jatuh menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat tidak ada sepotong riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu langsung berdoa setelah salat. Beliau itu setelah salat apa? Zikir. Beliau setelah salat zikir. Antum sesibuk apa, akhi? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak sempat untuk memuji Allah. Antum langsung minta, ya Allah, berikan saya. Malunya antum di mana? Malunya kita di mana? Begitu keluar dari sholat tanpa ada pujian-pujian kepada Allah, langsung apa? Langsung minta. Hukum timbal balik itu tetap kuat, Bapak saya. Sejauh mana kita memuji Allah, maka sejauh itu kekuatan untuk kita apa? Dikabulkan doa. Dikabulkan doa. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sunnah, ini menyelisihi sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak pernah langsung berdoa selepas salat. Makanya dari sini pembahasan kalam para ulama. Ulama-ulama yang menjaga presisi ini mengatakan sebaiknya kalau antum ingin berdoa itu setelah salat sunnah. Berdoa yang mengangkat tangan. Demi untuk menjaga kemurnian Nabi Muhammad. Karena begitulah yang datang riwayatnya. Kalaupun ada yang ingin berdoa, tetapi jangan sampai mendahuluinya dengan apa? Langsung doa. Setidaknya zikir dulu, baru doa. Tetapi syaratnya apa? Jangan dirutinitaskan. Supaya apa? Supaya tidak mengandung makna menyelisihi sunnah, menentang sunnah Nabi Muhammad. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekali nggak apa-apa. Tetapi kalau senantiasa khawatir, ini bentuk penentangan terhadap kebiasaan Rasulullah. Makanya terbaiknya itu bahwa begitu kita selesai dari sholat zikir, selepas dari zikir sholat sunnah, setelah sholat sunnah silahkan mau doa sepanjang-panjangnya. Kenapa? Makanya para ulama disebutkan kenapa Nabi Muhammad tidak berdoa selepas zikir. Kenapa langsung sholat sunnah? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa beliau enggak berdoa? Yesus. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berdoa di dalam salat. Karena beliau telah berdoa di posisi paling baik di dalam salat. Di dalam sujud. Di mana? Di rukuk. Makanya antum kalau sujud itu sertakan doa. Ya Allah, saya minta anak yang solehah. Ya Allah, saya minta anak hafiz Quran. Mudahkan bisnis saya. Boleh. Yang penting antum pakai bahasa Arab ya.
Jangan pakai bahasa Indo. Ya Allah, berikan saya rezeki, berikan saya mobil. Lagi sholat, nggak boleh. Karena ini apa? Bahasa Indonesia. Harus pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Baik. Boleh berdoa. Allahumma ja'alni minan najihin ketika sujud. Saya nggak bisa bahasa Arab, Tad. Antum datang ke ana, minta terjemahin Ustaz. Saya minta mobil. Nanti saya terjemahin ke dalam bahasa Arab. Tapi antum jangan minta dunia lah. Di mana? Di salat. Ya. Karena waktu itu saya datang ke guru saya minta doa. Lalu guru saya waktu itu memberikan doa, Allahumma ja'alni minan najihin. Waktu itu saya mau ujian. Karena ada para santri itu kalau kita mau ujian itu kita minta maaf dulu ke guru semuanya. Karena kita faham. Di keridhaan mereka itu kemudahan kita menjawab soal. Makanya di dalam setiap sujud ana alhamdulillah, doa itu selalu ana amalkan. Allahumma ja'alni minan najihin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi bagian orang-orang yang sukses. Bagian orang yang sukses. Itu diberikan. Baik seperti itu. Nah, maka lebih bagus doa itu di mana? Di dalam. Itulah maksud dari fi kulli duburis shalah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu berdoa di setiap duburnya salat. Dubur salat khilaf di kalangan para imam. Tayyib, masyhur khilaf ini. Dubur yang namanya dubur bagian dari anggota badan atau luar anggota badan? Bagian dalam anggota badan. Maka itu kata Syekhna Ibnu Taimiyah ketika mengatakan duburus shalah, beliau senantiasa berdoa di setiap penghujung salat. Tetapi bahasanya apa dalam bahasa Arab? Dubur. Yang namanya dubur bagian badan atau di luar badan? Makanya dubur salat itu maksudnya penghujung salat setelah tahiyat. Antum sebelum salam itu perbanyak doa, innaka hamidun majid. Wa ya Allahumma inna a'udzubika min masih ad-dajjal. Allahumma ja'alni rabbana atina, Allahumma rabbana hab lana, Allahumma rabbana zalamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu sudah cukup. Makanya itulah kenapa Rasulullah tidak terdapat riwayat beliau setelah zikir berdoa. Itu beliau langsung salat sunnah. Mengamalkan persis seperti Nabi Muhammad. Ahsan. Itu lebih baik. Kalaupun ada, tetapi jangan dirutinkan. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal. Sekolah sunnah. Nah, hukum masjid. Hukumnya hukum masjid. Rumah kalau antum rutinkan setiap hari di situ, itu bisa berubah status dia. Misalkan aula. Makanya para ulama agak sedikit melebar di dalam membahas makna masjid. Keluar dari makna masjid jami. Kalau masjid jami itu dia dimaksudkan diikat dengan apa? Salat Jumat. Tapi kalau masjid itu agak melebar pembicaraan para ulama. Misalkan aula. Dirutinitaskan di situ, misalkan karyawan dia sholat di situ, jamaah di situ, dia bisa disebut sebagai masjid. Tapi syaratnya apa? Dirutinitaskan sholat 5 waktu. Tayyib, itu bisa disebut sebagai masjid. Atau paling tidak apa? Musalla. Memenuhi syarat, mendapatkan 27 derajat. Tapi kalau selang-seling, jarang-jarang, maka ini istibah. Ini bisa makna musalla, bisa makna aula, tetap makna aula. Nah, tetapi makanya sebaiknya kalau memang misalkan di kantor, ya rutinitaskan di situ sholat waktu, khusus sebagai tempat apa? Sholat. Itu sudah mendapatkan 25 derajat, insyaallah. Sama juga dengan sekolah-sekolah yang tidak memiliki masjid. Aula cukup untuk menjadi musalla dan mendapatkan 27 derajat, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu saya yang hadir dan juga bapak saya, kawan-kawan, anak-anak saya yang hadir, semoga terus diberikan kesehatan, diberikan al-afiat, diberikan kepanjangan umur yang berkah, diberikan kelapangan rezeki dan diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kelapangan waktu. Semoga dari karunia-karunia itu kita bisa bertemu kembali di pelajaran kita nanti. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.